Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami pada saat pagi ini boleh bangun. Itu semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudaraku, Rasul Paulus menasihati Timotius, latihlah dirimu beribadah. Mengapa kita harus terus melatih diri dalam hal ibadah? Saudaraku, karena ibadah itu berguna di dalam segala hal dan mengandung janji. Artinya ada berkat-berkat yang luar biasa disediakan Tuhan bagi setiap orang yang menghormati Tuhan dan beribadah kepadanya dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi dibutuhkan sikap dan motivasi yang benar bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan berkat dalam ibadah, saudara. Saudaraku, sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Atau kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada untungnya dan hanya membuang-buang waktu saja? Alkitab menegaskan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, bahkan mendatangkan keuntungan besar. Pertanyaannya saudara, seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu Tuhan di dalam setiap ibadah kita? Adakah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula, sehingga kehidupan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan? Inilah keuntungan-keuntungan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya ia akan mengecap segala kebaikan Tuhan, beroleh perlindungan Tuhan, dipenuhi oleh damai sejahtera sepanjang hidup, sehingga hidupnya senantiasa bercahaya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan pun akan berkata, aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Firman Tuhan berkata, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mari saudaraku, hari ini kita melatih diri kita hari ini untuk beribadah dengan segala kerinduan dan kesungguhan hati, karena di dalam ibadah yang disertai rasa cukup, terdapat keuntungan yang besar bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan ibadah kami sebagai kebutuhan utama di dalam hidup kami. Karena kami mengasihi Tuhan dan rindu untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ajar kami setia kepada-Mu ya Tuhan, mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha, berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan.
Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.